Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat dan tetap bersemangat dalam belajar. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Karena supaya belajarnya menjadi lebih mendalam, kemudian bisa menjadi lebih nyaman, kalian harus bahagia menjalankannya ya. Insya Allah matematika itu mudah dan menyenangkan. Hari ini kita akan mempelajari mengenai skala ya. Coba kalau misalnya skala ini ternyata ya, sebelum kita masuk ke materinya, itu sangat-sangat kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Pernah kamu ke Monas ya? Insya Allah pada pernah semua dong ya. Nah, kira-kira berapa ya tingginya Monas kalau kita lihat tuh sampai ke puncaknya? Coba kalau kamu gambar gitu ya Monas, kalau kita gambar Monas gitu, di sini ada Monas misalnya. Nah ini misalnya Monas. Ini boleh saja ya kalau Bu Guru bilang ini adalah Monas di dalam gambar Bu Guru. Nah kemudian coba sekarang kita bandingkan dengan besarnya atau tingginya Monas yang sebenarnya. Ini kan Monas di dalam gambar ya. Paling berapa sentimeter panjangnya atau tingginya dari atas sini ke sini ya. Nah, tapi bagaimana kalau kita bandingkan dengan tinggi Monas yang sebenarnya? Nah, kalau kita bandingkan antara Monas yang digambar dengan tinggi Monas yang sebenarnya, tentu sangat jauh berbeda. Itulah skala. Disitulah perannya skala. Jadi, skala itu merupakan skala menyatakan perbandingan antara jarak atau ukuran sebuah tempat atau benda pada denah, peta, atau gambar dibandingkan dengan jarak atau ukuran sebenarnya. Jadi antara ukuran Monas yang ada di gambar kita bandingkan dengan Monas yang sebenarnya, itulah skala ukurannya ya. Atau misalnya jarak sebuah tempat dari Jakarta ke Bandung dalam peta dibandingkan dengan jarak dari Jakarta ke Bandung sebenarnya, itulah skala. Nah, skala juga dapat digunakan untuk menghitung atau menentukan luas suatu wilayah. Misalnya di sebuah peta nih. Di sebuah peta biasanya ada tertulis. Misalnya di sebuah peta tertulis skalanya itu 1:2 juta. Nah, ini artinya setiap 1 meter ya, 1 cm, maaf, 1 cm jarak pada peta itu aslinya adalah 2 juta cm jarak sebenarnya. Gitu ya. Jadi ini tuh perbandingannya dalam bentuk pembagian seperti ini. 1:2 juta. 1 cm pada gambar ya, itu mewakili 2 juta sentimeter sebenarnya. Nah, ini adalah skala. Sampai sini sudah bisa terbayang ya apa itu skala? Atau bisa juga kalau jarak sebenarnya kan dalam bentuk kilometer gitu ya. Berarti kalau di gambarnya 1 cm jaraknya dengan skala yang ini ya, nih, berarti jarak sebenarnya itu 20 km. Begitu. Nah, kita akan coba lihat contohnya dalam peta ya. Nah, di sini ada sebuah peta ya, potongan dari Pulau Sulawesi ya, sepertinya Pulau Sulawesi. Nah, di sini di potongan petanya ini ada skala. Kita lihat nih paling ujung sini ya.
Skalanya 1:1.100.000. Berarti kalau misalnya kita lihat nih, di sini jarak dari Badaro ke Molobok misalnya ya, kita ukur pakai penggaris berapa senti dapatnya. Nah, itu perbandingan dengan jarak aslinya adalah 1.100.000 ya. Setiap 1 cm yang kita ukur di dalam peta ini, jarak sebenarnya adalah 1.100.000 cm. Begitu ya, ini adalah contoh nyatanya di dalam sebuah peta. Nah, anak-anak, dalam menentukan skala gitu ya, kita bisa menggunakan persamaan berikut ini. Jadi ada semacam rumusnya untuk kita bisa menentukan sebuah skala atau bahkan jarak pada peta maupun jarak sebenarnya. Nah, di sini ada segitiga ya. Untuk memahaminya bisa kalian buat singkatan sendiri. Kalau Bu Guru di sini cara menuliskannya, dibuat dulu segitiganya, kemudian kita bagi seperti biasa ya, membuat segitiga rumusnya itu. Kemudian Jakarta padat S, Jakarta sepi gitu. Misalnya S-nya di sini kata-kata apa ya? Misalnya sayangnya gitu ya. Jakarta padat, sayangnya jarang sepi. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi kalian boleh buat singkatan untuk memudahkan kalian mengingat semacam rumus-rumus seperti ini. Nah, JP di sini ya. JP adalah jarak pada peta. S di sini adalah skala. JS di sini adalah jarak sebenarnya. Nah, jadi bisa kita tuliskan juga skala ya sama dengan jarak pada peta atau pada gambar, bisa gambar atau peta per jarak sebenarnya. Nah, ini adalah persamaannya kalau kita mau mencari. Setelah ini kita akan melihat beberapa cara untuk mengerjakan soal gitu ya, atau permasalahan yang berkaitan dengan skala. Baik, pertama-tama kita akan menentukan pada segitiga ini adalah skalanya ya. Kita akan menentukan skala. Kita lihat contoh soal yang pertama, contoh permasalahan yang pertama. Jarak dua kota ya, jarak dua kota pada peta, nah ini harus kita garis bawahi, adalah 20 cm ya. Jika jarak kedua kota tersebut sebenarnya adalah 400 km, berapakah skala peta tersebut? Nah, di sini adalah jarak pada petanya ya. Sedangkan ini adalah jarak yang sebenarnya. Lihat satuannya juga berbeda ya. Kalau pada peta dia cm, sedangkan kalau sebenarnya dia kilometer. Nah, sekarang kita akan tentukan berapa skalanya, karena yang ditanya adalah skalanya. Sekarang kita akan tentukan penyelesaian. Nah, kita tuliskan dulu bagaimana tadi cara mencari skala. Skala sama dengan jarak pada peta per ya jarak sebenarnya. Nah, ingat per seperti ini pembagian ya, bentuknya bisa tadi sama seperti perbandingan begini juga sama, tapi kita juga boleh menuliskannya seperti ini agar lebih mudah. Nah, kita tuliskan dulu ya. Jarak pada petanya berapa? 20 cm. Kemudian jarak sebenarnya 400 km. Nah, seperti ini. 400 km. Sekarang agar bisa kita kerjakan ya, maka harus kita samakan. Harus kita samakan satuannya. Ingat kalau skala itu satuannya adalah cm ya, skala. Maka yang kilometer ini kita ubah dulu jadi cm. Di sini tetap 20 cm per, coba dari kilometer ke cm, masih ingat atau tidak tangganya? Yuk kita lihat nih, ada tangga lagi ya.
satuan jarak ya, dari kilometer ke sentimeter. Kita mau mengubah dari kilometer ke sentimeter. Ini kilometer ya. Turun berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Turun 5. Kalau turun 5 berarti ya, berarti dikali 100.000 ya, ditambah nolnya 5. Berarti kita tuliskan dulu nih 400 ditambah lagi nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, agar lebih mudah bisa kita kasih titik di sini, titik di sini. Nah, 40 juta sentimeter. Ini sudah dalam bentuk sentimeter ya, karena sudah kita ubah satuannya. Nah, kalau sudah 20 cm per 40 juta cm, selanjutnya kita sederhanakan. Jangan lupa, ini konsepnya sebenarnya sama seperti pecahan juga. Kita sederhanakan ya. Ini bisa kita sama-sama bagi 10 ya. Berarti dicoret satu angka. Tinggal 2 cm per nolnya berkurang 1 ya. Nah, jadi 4 juta ya di sini. Nah, sudah. Kemudian ini 2 bisa dibagi ya. Ya kan? Sama-sama dibagi 2, ini dapat 1, ini dapat 2. Berarti tinggal 1 cm per 2 juta. Ini adalah skalanya. Gitu ya. Jadi harus kita sederhanakan sampai dia benar-benar menjadi 1 cm. Karena kan tadi skala itu biasanya dia menggambarkannya per 1 cm-nya. Ya. Jadi bisa kita sederhanakan aja, atau bisa kita ini 4 jutanya kita bagi 2 kan, jadi 2 juta. Nah, untuk menuliskan skala kita bisa tuliskannya dalam bentuk seperti ini. Skala sama dengan 1 banding 2 juta. Nah, tulisannya seperti ini ya kalau skala. 1 banding 2 juta ini sama dengan, kalau kita tuliskan seperti ini ya, 1 per 2 juta sama saja sebenarnya. Tapi biasanya penulisan skala itu bentuknya seperti ini. Jadi nanti kalau kalian sudah selesai berhitung ya, sudah selesai menghitung sampai sini, diubah bentuk penulisannya jadi seperti ini. Agar seperti penulisan skala pada umumnya. Skala bacanya ya 1 banding 2 juta. Seperti itu. Sampai sini sudah paham ya cara mencari skala ya. Kita coba lagi ya soal kedua. Sebenarnya konsepnya mudah kan, tinggal membagi gitu kan. Kemudian menyederhanakan. Kita akan coba soal yang kedua. Baik, ini yang soal yang kedua ya. Jarak Jakarta Bogor sebenarnya adalah 50 km. Jarak sebenarnya. Jika jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 2,5 cm, berapakah skala peta tersebut? Nah, caranya sama seperti tadi ya, yang nomor 1. Kita tuliskan dulu. Skala itu sama dengan JP per JS ya. Jarak pada peta per jarak sebenarnya. Berapa jarak pada petanya? 2,5 cm ya, 2,5 cm. Sedangkan jarak sebenarnya adalah 50 km. Ingat, di sini satuannya berbeda ya, maka harus kita samakan. Untuk mencari skala, kita ubah satuan yang kilometer ini menjadi cm. Karena skala itu satuannya adalah cm. Jadi kita ubah jadi cm. 2,5 cm-nya tetap, 50 km diubah jadi cm. Jadi bagaimana? Ingat lagi ya, dari km ke cm turun 5, maka dikali 500.000, ditambah nolnya 5. 50 tetap kita tulis tambah nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini cara mengalihkan dengan puluhan yang paling mudah. Agar tidak kebingungan bisa kita berikan titik di sininya ya. Nah, jadinya 5 juta. 5 juta sentimeter. Hati-hati, di sini sangat mudah sebenarnya, hanya mengubah satuan, tapi kalian harus teliti dengan nolnya ya. Kadang-kadang kurang 1 nol atau kelebihan 1 nol itu sudah mempengaruhi hasilnya berbeda. Makanya harus teliti menuliskan nolnya.
Kalau sudah sama-sama 1 cm satuannya, bisa kita sederhanakan. Bisa langsung saja kita bagi ya. Nih, sama-sama dibagi 25. Ingat ujung-ujungnya harus kita jadikan 1 cm ya. Jadi ukuran yang paling terkecil. 2,5 dibagi 2,5 dapat 1, 5 dibagi 2,5 dapat 2 ya. Berarti 1 dapat 2 cm per 2 juta cm. Berarti kita tulis kesimpulannya. Skala peta adalah, bagaimana tadi cara menuliskan skala? 1 banding 2 juta. Nah, seperti ini. Mudah ya? Jadi hanya tinggal menyederhanakan, mengubah satuan, seperti itu ya. Kemudian nanti terakhirnya dituliskan dalam bentuk seperti ini. Itu cara mencari skala, menentukan skala. Kita lanjut ke contoh permasalahan berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan mencari yang ini ya, pada segitiga rumus skala ini, yaitu jarak sebenarnya, menentukan jarak sebenarnya. Nah, sama prinsipnya seperti segitiga-segitiga yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dia kalau menyamping berarti dikali, kalau atas bawah berarti dibagi ya. Nah, kalau mau mencari jarak sebenarnya berarti jarak pada peta dibagi dengan skala, gitu ya. Sekarang coba kita langsung saja masuk ke soalnya. Sebuah peta memiliki skala 1 banding 1 juta. Ya, berarti di dalam peta tersebut 1 cm-nya itu 1 cm pada peta sama dengan 1 juta cm sebenarnya, ya, jaraknya. Tuh. Kemudian jarak kota A dan kota B pada peta tersebut adalah 12 cm. Ini jarak pada petanya ya. Yang ditanyakan, berapakah jarak kedua kota sebenarnya? Nah, sekarang kita langsung tulis. Jarak sebenarnya adalah JP per JS. Jarak sebenarnya sama dengan JP atau jarak pada peta per skala. Oh, JP per S ya, bukan JP per JS. JP per S, jarak sebenarnya, jarak pada peta per skala. Sekarang kita tuliskan jarak pada petanya berapa? Jarak pada petanya adalah 12 cm. 12 cm ya. Nah, kemudian skalanya berapa? Skalanya adalah 1 banding 1 juta. 1 banding 1 juta. Ya. Nah, ini bisa kita tuliskan agar lebih mudah menjadi seperti ini. 12 ya kan, per ini kan sama aja pembagian ya anak-anak, dibagi 1 per 1 juta. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak usah bingung per atau tulisan yang seperti ini semuanya sama, jadi bisa diubah-ubah bentuk penulisannya. 12 dibagi 1 banding 1 juta, kita tuliskan agar lebih mudah menjadi seperti ini ya. 12 dibagi 1 banding 1 juta atau 1 per 1 juta, kayak gitu ya. Nah, ini adalah konsep pembagian pecahan kan ya. Nah, masih ingat pembagian pecahan bagaimana caranya? Ya, 12 pembagiannya kita ganti jadi perkalian, lalu yang pecahan ini kita balik ya kan. Jadi 1 juta per 1. Nah, di sini kalian sudah tidak usah menyederhanakan, tidak ada menyederhanakan terlebih dahulu. Kenapa? Karena di sini kan 12 cm ya satuannya, dan 1 juta di sini juga cm karena skala satuannya cm. Maka pertama kerjakan dulu, baru nanti terakhirnya bisa kita sederhanakan atau kita ubah satuannya. Tapi dari awal langsung kerjakan dulu gitu ya. Langsung 12 kali 1 juta per 1 sama dengan 12 juta. Ingat ini dalam bentuk sentimeter satuannya ya.
Nah, karena yang ditanya adalah jarak sebenarnya, sebenarnya betul juga sih kalau 12 juta cm, tapi satuan jarak itu umumnya kalau untuk jarak yang asli ya, misalnya ini kan dari kota A ke kota B ya, dari sebuah kota ke kota lainnya, itu dalam bentuk satuan kilometer. Maka agar lebih tepat, hasilnya ini kita ubah menjadi kilometer. Dari sentimeter ke kilometer bagaimana? Ingat-ingat lagi tangganya tadi ya. Nah, bisa dilihat di sini tangganya. Dari sentimeter ke kilometer. Kalau tadi dari kilometer ke sentimeter turun, sebaliknya dari sentimeter ke kilometer dia naik. Naik berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Naik 5 tangga. Kalau naik berarti dibagi ya. 1 tangga dibagi 10, berarti 5 tangga dibagi 500.000 ya. Kita bisa coret. Nah, kalau tadi perkalian itu menambahkan 0, sebaliknya kalau pembagian adalah mencoret nolnya. Karena dia naiknya 5, berarti kita coret 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sisa 1 nolnya berarti sama dengan 120 km. Satuannya sudah berubah. Tinggal kita tuliskan kesimpulannya. Jadi, jarak kedua kota sebenarnya adalah 120 km. Seperti itu ya anak-anak. Sampai sini bisa dipahami ya cara mencari jarak sebenarnya. Kita coba lagi satu soal ya tentang jarak sebenarnya, menentukan jarak sebenarnya.